Saya Christopher Bian Susanto, NIM 111804223. Ada 3 topik utama pembelajaran investasi dan sekuritas. Yang pertama adalah pengertian investasi, kedua jenis-jenis investor dan saham, ketiga cara metode melakukan manajemen portofolio. Pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang lebih besar untuk masa depan. Contoh investasi adalah pembelian berupa aset finansial seperti obligasi, saham, asuransi. Jenis investor. Yang pertama adalah investor konservatif. Tipe-tipe konservatif ini memiliki ciri tidak mempunyai risiko dan lebih suka menghindari risiko. Tipe investor yang ini nyaman dengan keamanan modal investasi serta hasil yang pasti. Yang kedua, investor moderat. Tipe investor moderat ini sudah berani mengambil risiko meski dalam porsi yang lebih medium karena sadar konsekuensinya imbal yang lebih tinggi, tapi juga melihat potensi kerugiannya. Yang ketiga, investor agresif. Tipe investor yang satu ini mempunyai resiko yang disebut dengan pencari resiko karena termotivasi untuk mendapatkan timbal hasil yang tinggi. Jenis saham. Yang pertama ada jenis saham common stock. Saham biasa adalah jenis saham dengan hak klaim yang didasarkan pada laba rugi diperoleh perusahaan atau emiten. Jenis saham ini merupakan jenis umum yang diperdagangkan baik buat retail ataupun korporat. Memiliki keuntungan memiliki saham biasa berupa dividen, hak suara, hak mendapat hasil penjualan kekayaan perusahaan paling akhir setelah melunasi kewajiban kalau perusahaan bangkrut. Lalu yang kedua adalah saham preference. Adalah jenis saham mendapat bagian hasil tetap dan mendapat prioritas utama dari hasil penjualan aset kalau perusahaan tersebut bangkrut. Saham preference juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mendapat prioritas sebagai dahulu dalam pemberian dividen. Kedua, nggak punya hak suara. Yang ketiga, punya pengaruh di manajemen atas atau pencalonan pengurus. Yang keempat adalah hak terima pembayaran senilai nominal setelah kewajiban dilunasi seandainya perusahaan itu bangkrut. Saham preference pun terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama adalah saham blue chip stock. Adalah jenis saham dengan kapitalisasi pasar sebesar 10 triliun. Umumnya saham blue chip menjadi penggerak dalam indeks industri tersebut, bahkan indeks keseluruhan. Emiten yang sahamnya tergolong sebagai blue chip biasa pendapatannya yang stabil selalu dalam membagi-bagikan dividen. Income stock adalah jenis saham pembayaran dividen lebih tinggi dibandingkan rata-rata dividen dibayarkan tahun sebelumnya. Nilai dividen yang diberikan bisa tinggi karena kemampuan perusahaan atau emiten yang menghasilkan laba lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya secara teratur. Growth stock adalah jenis saham yang dengan pertumbuhan pendapatannya yang tinggi dalam lingkup sektor atau industri sejenis. Yang keempat adalah speculative stock. Jenis saham yang mana perusahaan tersebut atau emiten meraih penghasilan yang tidak stabil dari tahun ke tahun, tapi berpeluang untuk memperoleh lebih tinggi di masa mendatang walaupun hasilnya tidak pasti. Manajemen portofolio saham adalah kumpulan aset investasi berupa saham baik yang dimiliki perseorangan atau perusahaan. Ada lagi yang disebut manajemen portofolio, yakni cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Salah satu mengelola portofolio adalah dengan meminimalkan risiko. Manfaat bagi mahasiswa. Untuk mahasiswa ingin belajar berinvestasi bahkan ingin menginvestasikan
akan sangat membantu untuk mempelajari nilai-nilai. Bagi mahasiswa mengetahui tentang panduan investasi yang baik, memahami prosedur yang berinvestasi. Yang kedua, untuk membantu memberikan keputusan yang benar tentang investasi, membuat keputusan tentang investasi tidak berasal atau menggunakan dugaan, tetapi harus dihitung terlebih dahulu sebelum memutuskan. Untuk membantu keputusan sebenarnya tentang investasi. Yang ketiga, untuk mengetahui keuntungan atas atau kepentingan dalam investasi. Investasi itu penting jika berinvestasi sekarang disalurkan kepada siswa di masa depan. Ilmu investasi dan nilai-nilai membuat mahasiswa berinvestasi itu penting dan menguntungkan bagi mahasiswa. Manfaat bagi perusahaan. Manfaat pertama, perusahaan menjadi lebih terbuka dan dalam istilah keuangan mereka karena ilmu investasi. Nilai-nilai mereka membantu perusahaan untuk mengatasi kesalahan dalam berinvestasi perusahaan mereka dan membantu membuat langkah-langkah untuk mengatasi kesalahan dalam investasi sehingga perusahaan lebih tertembus dalam investasi. Yang kedua, meningkatkan kebijakan dalam pelaksanaan. Jika ada beberapa dana yang dapat diinvestasikan, perusahaan dapat melakukan kebijakan dan melaksanakannya. Semakin lama periode investasi, lebih banyak kebijakan yang dapat diambil. Manfaat bagi ilmu keuangan. Tambahkan visi dan untuk sains di masa jalan dan berinvestasi dengan baik. Namun, ilmu pengetahuan berkembang dan bertambah banyak untuk dilakukan untuk berinvestasi. Yang kedua, tambahkan cara mengambil manfaat dari investasi dalam bahan penemuan dan nilai-nilai yang ada dan tambahkan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan dan keuangan.